We're Thunder Force. I haven't really driven this one. G'day, mate! That went better than I thought. Damn it! I wanted to kill Andrew. Kebayang gak sih, ada perempuan umur 40-an yang tadinya bukan siapa-siapa bisa jadi superhero. Anti-mainstream banget emang di film. Film Thunder Force menceritakan soal dua perempuan umur 40-an yang jadi superhero. Film ini dirilis pada 9 April 2021 dengan pemeran utamanya adalah Melissa McCarthy dan Octavia Spencer. Disutradarai oleh Ben Falcone dan diproduksi oleh Netflix. Kayak gimana sih filmnya? Sebelum mulai pembahasannya, buat kamu yang belum subscribe channel ini, mending subscribe dulu ya, supaya kita lebih semangat bikin video terbaru. Sama kita mau ingetin kalau video ini adalah video full spoiler, dan kita juga sangat menyarankan untuk nonton film fullnya, karena banyak detail menarik yang bisa kamu lihat di sana yang nggak ada di video ini. Film Thunder Force. Di tahun 1983, gelombang besar sinar kosmis antar bintang menghantam bumi, yang menyebabkan perubahan genetik terhadap beberapa orang, sehingga orang itu memiliki kekuatan super. Sayangnya, perubahan ini cuma terjadi sama orang yang punya kecenderungan sosiopath atau penjahat. Penjahat-penjahat super itu disebut miscreants atau perusuh. Kehidupan orang-orang biasa jadi dalam ketakutan, karena banyaknya serangan yang dilakukan miscreants. Salah satu serangan membunuh orang tua Emily Stanton yang waktu itu orang tuanya lagi balik kerja. Sejak itu Emily tinggal sama neneknya dan bertekad menemukan cara untuk menghentikan miscreants. Emily adalah anak pintar di sekolah. Dia temenan sama Lydia Berman karena Lydia pernah nolongin Emily waktu Emily dibully. Don't think a girl won't hit you, Wayne. Now, get in that dumpster. What? Because that's where the garbage goes. Anyone else want in? Cuman Lydia tuh lebih cuek soal pelajaran sekolah. Tapi dia ngedukung Emily untuk menghentikan miscreants suatu saat nanti. Suatu hari di tahun 1993, Emily dan Lydia udah beranjak remaja. Emily belajar terus tuh, karena besoknya dia mau ujian. Tapi Lydia datang dan bilang kalau Emily harus istirahat dulu, dan Lydia janji bakalan ngebangunin Emily pagi-pagi. Tapi Lydia ternyata juga ketiduran dan bikin Emily jadi telat ujian. Emily marah dan Lydia mutusin pertemanan di situ. Lydia dan Emily udah dewasa. Lydia kerja jadi supir forklift, sementara Emily udah sukses jadi scientist dan punya gedungnya sendiri. Lydia ngajak Emily untuk ikut reuni sekolahnya. Lydia dapat nomornya Emily dari Frank, pemilik restoran di sana. Emily mau tuh diajak reunian, tapi di hari reuni Emily nggak kelihatan, jadi Lydia nyamperin Emily di kantornya. Di kantornya Emily, Lydia nggak sengaja megang-megang alat-alat yang ada di sana. Terus dia duduk di kursi yang dikirain dia adalah kursi pijat. Nggak taunya itu kursi percobaan untuk bikin manusia jadi punya kekuatan super. Tadinya formulanya mau disuntikin ke Emily, tapi udah terlanjur dipakai sama Lydia. Formulanya butuh 5 tahun untuk dibuat ulang. Jadi mau nggak mau Lydia harus ikutin programnya Emily, karena kalau enggak badannya Lydia bakalan meledak karena ada rekayasa genetik di DNA-nya. Di situ kita juga dikasih lihat kalau ternyata Emily udah punya anak namanya Tracy yang sama pinternya kayak Emily. Terus ada juga mantan agen CIA yang kerja sama Emily untuk mengoperasikan programnya. Jadi Lydia dilatih untuk jadi pahlawan super. I swear I'm not gunning for
good. Emily juga dilatih untuk ngasah kekuatan supernya buat ngilang. Oh, Em, say something, you're freaking me out. Lydia harus terus disuntik beberapa kali dalam sehari. Emang sih bakalan sakit dalam beberapa detik, tapi nggak lama hilang sendiri kok sakitnya. Oh, yeah. Sementara Emily cuma perlu minum obat aja. Di kota lagi ada pemilihan untuk wali kota Chicago, tempat tinggal mereka. William The King Stevens, lawannya adalah Rachel Gonzalez. Untuk sementara, popularitas William meningkat dibanding Gonzalez. Efek samping lain dari programnya, Lydia cuma bisa makan daging ayam mentah. Cuma itu doang yang Lydia doyan. Di akhir pelatihan mereka, Emily dan Lydia dikasih baju setelan pahlawannya. Terus Emily dikasih julukan Bingo, dan Lydia julukannya adalah The Hammer. Mereka nyebut diri mereka Thunder Force. Terus mereka juga dikasih mobil Lamborghini warna ungu lagi. Misi pertamanya adalah ngebantuin pemilik minimarket yang lagi dirampok. Thunder Force berhasil ngalahin penjahatnya dan bikin mereka kabur. Tapi Lydia naksir nih sama penjahat yang namanya Jerry the Crab. Dan Jerry juga suka sama Lydia. Sejak saat itu mereka jadi viral dan dipuji karena kepahlawanannya. Terus mereka ngelanjutin tuh ngebantuin para polisi untuk numpas kejahatan. William yang tahu soal Thunder Force kesel karena dalam kampanyenya William memanipulasi media yang bilang kalau cuman dia yang bisa ngalahin Miss Cranes. Sekarang malah ada Thunder Force. Jadi William mutusin untuk nyamperin Thunder Force. Di tempatnya Emily, William datang sama Laser, salah satu Miss Cranes yang terkuat dan juga tangan kanannya William. Di situ Emily akhirnya engeh kalau selama ini William emang kerjasama sama Miss Cranes untuk bikin propaganda supaya menangin pemilihan wali kota. Di situ William minta Thunder Force untuk bergabung, tapi Thunder Force nggak mau. Emily dan Lydia terus pergi ke rumah neneknya Emily karena khawatir kalau William bakalan nyelakain neneknya. Terus mereka minta neneknya untuk pindah ke gedung Emily, tapi neneknya nolak. Dan terus neneknya ngasih motivasi ke mereka berdua kalau mereka adalah pahlawan dan pasti bisa ngalahin Miss Cranes. Thunder Force terus setuju untuk jadi tim kampanyenya Rachel Gonzalez yang bikin popularitasnya jadi meningkat. Di akhir pemilihan, hasilnya William kalah sama Gonzalez, yang artinya Gonzalez terpilih jadi wali kota yang baru. Di situ William bikin pengumuman kalau dia ngadain pesta dan ngajak warga Chicago untuk hadir di pestanya dalam rangka perayaan kemenangan Gonzalez. Waktu Emily dan Lydia lagi di restorannya Frank, mereka diserang sama Laser. Laser nggak berhasil ngalahin Thunder Force. Hurting my Bye-bye, nerds. Pas Laser kabur, Lydia coba menghentikannya dengan cara ngelempar bus. Tapi ternyata nggak bisa ngenain Laser. Emily marah di situ karena tindakan Lydia tuh berbahaya. Lydia dan Jerry makan malam bareng. Abis itu Jerry ngasih tahu rencana sebenarnya William kalau pesta itu adalah jebakan untuk ngeledakin Gonzalez dan warga Chicago. Abis itu Lydia buru-buru ngasih tahu Emily. Thunder Force terus ngerencanain untuk nyari bomnya di gedung pesta yang adalah gedung kantornya Gonzalez. Tracy terus nggak sengaja ngedengerin kalau Ellie ternyata pengkhianat dan selama ini kerjasama sama William. Akhirnya Ellie dilumpuhin sama Tracy. Thunder Force diserang sama Laser. Tapi Laser berhasil dibikin pingsan sama Lydia.
Di situ Tracy ngasih tahu kalau Ellie tuh pengkhianat dan William emang ngerencanain untuk ngejebak Thunder Force. Abis itu Thunder Force langsung nyari bomnya dan pergi ke ruangannya Gonzales. Di sana mereka ketemu sama William, terus diserang sama William dan Laser. Tracy nggak lama nyampe juga di sana dan bantuin Emily dan Lydia. Ternyata Tracy punya kekuatan super. Dia bisa lari cepat. Jerry coba bantuin, tapi tangannya malah dipatahin sama William. Abis itu William dipukul jatuh sama Lydia. Pas ketemu bomnya langsung dibawa sama Lydia yang ngorbanin dirinya sendiri. Lydia bawa bomnya lompat ke sungai Chicago untuk diledakin di sana. Lydia! Abis bomnya meledak, Lydia ditemuin, dikirain meninggal, tapi ternyata masih hidup. Terus Gonzales datang dan nawarin Thunder Force untuk kerjasama dengan pemerintah daerah Chicago jadi tim penyelamat kota. Thunder Force setuju. Dan filmnya selesai. Filmnya sangat klise, tapi menghibur banget kok. Suka. Ide ceritanya emang biasa, cuman bedanya ini dua jagoan cewek yang udah pada gak muda lagi. Dari sisi sinematografi udah gak diragukan lah, udah bagus banget. Dan pemilihan perannya pas, cocok. Cuman emang agak aneh sih, ada satu tokoh tuh, Jerry the Crab, itu udah kayak film tahun 80-an, 90-an gitu deh. Yang jelek banget kostumnya, kelihatan banget bohongnya. Pak Tupul mikir ya, pas adegan dia megang gelas kan pecah tuh. Tapi kok dia bisa ya selalu pakai baju rapih loh, kemeja lagi. Ngancinginnya gimana coba? Sementara tokoh lainnya oke lah kekuatannya. Emang banyak sih yang ngasih review negatif di film ini. Di IMDb aja rating mereka cuma 4,4. Tapi Pak Tupul mau ngasih rating 6 buat film ini, gara-gara The Crab nih. Kalau kamu punya pendapat yang beda, boleh tulis di kolom komentar ya. Udah dulu ya video kali ini. Kalau kamu suka sama videonya, boleh kasih like-nya. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasi supaya kita lebih semangat bikin video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!